Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drama Cakapoleng. Saya Ida Fatunisi sebagai prolog, Muammar Hadafi sebagai Bupati, Listiantoro sebagai Laskito, Eva Wulandari sebagai Bioja, Istianatun Nur Alifia sebagai Sibo. Gunung Slamet yang perkasa masih terlihat malu-malu membiru. Kelabu biru-biru kabut, dikejar kuning-kemuning senja di balik punggungnya. Rerumputan, kayu jati, bunga dan dedaunya masih menggigil kedinginan. Kaki-kakinya basah, berembun, tes, tes, tes. Menetes air yang semalam sampai sepertiganya masih berwujud asap-asap purba. Mengembara dari gunung, kini menetes dari daun yang paling atas, jatuh ke daun yang paling bawah. Dan tergelincirlah ia jatuh membenam ke tanah sesuai sunnahnya. Kesibukan sudah mulai sebelum alarm alamiah dari pengokan ayam jago yang menggaut sahut menyahut dari kaki gunung Slamet hingga bibir pantai Randusanga. Dialah Laskito, selepas sholat subuh, beginilah pekerjaannya. Merawat Kiai Genta, kuda kesayangan sinunya Gusti Kanjeng Bupati. Dia anak Pangon, anak Kebala Bayaran, kesayangan Kanjeng Bupati, rapi pekerjaannya dan tekun ibadahnya. Wakum. Wah, aku pengen ngurunak si kamu pasti Genta. Tok, ya ada. Genta tambah lumpuh ya, bersih. Pancen pas kawanku masih Genta. Jaga terus, ajangan kita makan. Nggih, Kanjeng. Aku tanya gini ya. Di sebuah halaman pelabuhan Kabupaten Brebes, Bioja sedang sibuk menggaruk-garuk tanah dengan sapunya. Beberapa menit setelahnya, sampah daun linjo dan mangga kering terkumpul dan siap untuk dibakar. Musim terang yang ini, udah nih, anginnya gede, godongnya akeh, sapu, benda diresik. Waduh, berapa yang nemen, nempe ya anak, sedikit-sedikit nanti kau mendoan. Seorang pemuda gagah nampak berlari tersarut-sarut oleh sarungnya. Masuk dari pintu belakang, teriaknya sambil terus berlari menuju kandang kuda
bagus. Kepamangan, Bi. Aduh, bukan usul nih, aduh. Dok, gue danus deh. Kenapa huruf karena mendoni? Uis nabi kayak biasa. Saya angker mendoni ke siangnya. Suka mah bebas. Di apteknya ya jaga kak. Gibi. Wah, caranya mendoang kadang kerupuk. Orang apa-apa lah. Aduh, caranya mendoang tuh pakai kerupuk. Caranya tem ya, ya Allah. Wah, apa tuh lah? Lumayan. Setelah kandangan kudanya sudah selesai dibersihkan, biasanya Waskito menikmati seduhan teh, kopi, dan kue yang tiap hari disediakan di Oja. Barulah ia berangkat menuju persawahan untuk mencari rumput hijau, makanan pokok untuk Kiai Kunta, Bunda rawatannya. Waskito berpamitan dengan Bi Oja sambil menyangkutkan 2 keranjang bambu kosong, wadah rumput ke bahu sebelah kanannya, sebuah sakti tanpa orang. Bi, Bob, nah, sering soal digit ya. Iya kena hati-hati. Iya hati-hati ya jaga. Ajak lele. Mendoan karok ini jangan disik. Oke, dan cakal banget tuh. Ditelusurinya pematang sawah yang tanahnya masih lembab terkena embun, menuju kaki bukit Wanasari yang rumputnya hijau dan lebat. Setelah sampai, Waskito tanpa ragu menyapit semua rumput gajah yang tumbuh liar di kaki bukit. Satu keranjang terisi penuh. Waduh, itu katanya gebrakan toh, aduh. Ini jadi kebetulan toh kemenangan ini. Tapi bukannya muncul ya. Anginnya mengepis sangat sepoi. Keringat Waskito yang semula nanti berjujur perlahan berhenti. Rasa lelah pun berkali rasa kantuk. Saat mata Waskito mulai sayu kenyau, hampir tenggelam dalam tidurnya, ia melihat ular poleng besar bermahkota emas di kepalanya melintas di depannya. Aduh, kayak ngantuk ya tuh. Astagfirullah, udah paling gede banget. Waskito menggerus-gerus matanya beberapa kali. Setelah yakin dia sedang tidak bermimpi, Waskito menghadap-hadap dari belakang, mengikuti kemana ular ajaib bermata emas itu akan pergi. Langkah kelok-keloknya terhenti di sebuah semak rimbun. Waskito hanya bisa melihat ekornya yang terus bergoyang-goyang ke kanan ke kiri sekali hutan. Waktu Waskito terpengong sampai tak sadar, ular belang bermahkota emas itu pergi dan meninggalkan selaput kulit benang-benang berwarna putih berkilau-kilau. Waskito memungut sisik buah ular belang itu dan menyimpannya di kantong, lalu ia mulai lagi menyelesaikan pekerjaan yang mengisi penuh keranjang bambu wadah rumputnya sampai penuh. Mari di sini dulu, setengah kaji ya. Seperti aku.
Pendopo Kabupaten Brebes. Laskito merasakan ada hal aneh yang ia rasakan. Setiap orang yang berpapasan dengannya tak menjawab sapaannya. Hai Taryo. Taryo. Oh stres banget. Rumput sudah Laskito tempatkan di sebuah gubuk kecil tempat menyimpan pakan kuda. Sambil berjalan menuju Bioja yang nampaknya sedang sibuk di dapur, Laksito menyipas-ipaskan ikat kepalanya yang sudah terlepas ke arah mukanya. Sambil dahinya mengerikkan tak tahan menada sinar matahari yang jatuh di mukanya. Bibi. Kue sopo? Aku sih Tobi. Lah kok kue nang endi? Aku ning iringane Bibi iki, Bi. Lah tok kue ora sang. Bibi ora weruh kowe tok. Mbok, kowe weruh ora? Aku ora weruh bi, tok kowe ning endi aku ora weruh aja kowe aku wedi. Aku ning iringane Bibi yakin sumpah 100% full wonderful. Mendengar suara gaduh dari belakang dapur, Gusti Kanjeng Bupati berlari keluar ke belakang menuju dapur. Anak apa, Bi? Anak apa? Oh, saya meremen nemen. Pangapunten Gusti. Buat seto, ngakune seto. Tenang, Bi, tenang. Ning endi, Bi? Bikin jajare aku. Kowe sapa? Lah ning endi? Sa bagus. Apa kowe bener, Laksito? Ampun Gusti, niki kula. Kula seto. Loh? Kok kawan orang katon? Ampun Gusti, kula mboten ngertos. Kawan bisa kayak gue kepribe? Coba ceritakan. Mau kan jana kula dino ngarit ya. Lah wong Brebes. Ana sisi kula tak jingkot ninyo. Ya wis. Saiki kawan ning delani di sisi kulane to. Celana dalem kula Gusti. Pengen non. Gusti Bupati sambil jari telunjuknya memberi aba-aba agar Laskito meletakkannya di atas meja makan bundar yang sudah ada di dapur. Benarlah, ketika sisik ular itu dikeluarkan dari kantong Laskito dan ia taruh di meja, sosok Laskito pun dapat terlihat lagi. Ya, kawan delani di sisi sekolahne. Buang bayi sing ado. Tuh Laskito ja bagus. Kowe ja bagus toh. Oh my god. Rasa senang dan bahagia Bioja, Laskito dan beberapa abdi yang juga teman Laskito hanya berlangsung sebentar. Tragedi besar segera terjadi. Gusti Bupati yang melihat bahwa sisik ular yang dibawa Laskito tanpa sengaja itu tertuang. Timbul hasrat Gusti Bupati untuk memilikinya. Ya wis to. Saiki aku bae sing delok sisi kula gue. Ora li yo. Weku iku. Hah?
tak unggahan jabatanmu. Jadi cari kenyong. Nah, cari sih gua apa? Jadi presiden banget. Weton. Lumayan. Sultan. Aku apa? Langkah gunane kowe duweni sikula. Ampun Gusti, kula boten nurut. Laskito bangun dari sibuhnya. Serentak mereka kini saling berkelut, saling mendorong. Tubuh mereka beradu beberapa kali. Hampir tangan Gusti Bupati menjangkau kulit itu. Namun tenaga dan badan Laskito yang lebih besar tak cukup sebanding dengan badan cekik Gustinya. Didorongnya Gusti Bupati hingga terjerembab terhembas beberapa senti ambruk ke lantai. Secepat kilat tangan Laskito mengambil sisik ular yang berseok-seok tertiup angin dan dimasukkannya benda itu ke dalam mulutnya. Untuk orang ambruk. Tangan baik. Ampun Gusti, kula boten manut mari sampean Gusti. Dengan emosi yang masih bergulung di dadanya, tertahan Gusti Bupati terbangun sambil membenarkan letak ikat kepala yang sudah acak-acakan. Tak kuasa menahan rasa amarah, kecewa, dan penyesalan yang kini mencakup di dalam hatinya. Napas Bupati masih terengah-engah, sementara tangis Bioja pecah mengiringi sosok Laskito yang kini raib di telan bumi, musnah menjadi udara. Laskito, pemuda yang sudah dianggap Bioja seperti anaknya sendiri, rasa kehilangan yang teramat sangat Bioja rasakan. Bupati Pramut. To, Laskito, kowe nang ngendi to, Cah Bagus? Kowe nang ngendi? Tok, Cah Bagus, maafna Gustimu sing hilaf, gelap hati, gelap mata oleh nafsu dan hasrat. Sisik ula kue memanglah hakmu, bukan hakku. Menyesal aku Tok, menyesal. Coba kalau aku tidak memaksa, pasti saat ini keadaannya tidak akan persis seperti ini. Hamba memaafkan Gusti. Mungkin ini sudah menjadi nasibku, tapi izinkanlah hamba terus mengabdi di sini selamanya, Gusti. Baiklah, Laksito. Sekarang tubuhmu tidak ada lagi keinginan dan perintahku. Jika kau ingin mengabdi selamanya di sini, tolonglah jaga rakyatku, yaitu rakyat Brebes. Dan karena kamu masih perjaka dan menelan sisi kola poleng, maka namamu aku ganti menjadi Jaka Poleng. Inilah legenda dari Brebes. Kisahnya, meski tak ada bukti otentik seperti batu malin kundang, tetapi kisah ini banyak mengandung ibrah dan tauladan lainnya. Bahwa amanat itu sangat berharga dan tak ternilai. Bahwa kekerasan dan pemaksaan kehendak akan selalu berakhir dengan keburukan. Kebanyakan orang tua di daerah Brebes akan melarang anaknya memegang sisik ular, takut akan bernasib sama seperti kisah di atas. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya.